Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah gelar haji di Indonesia. Gelar tambahan haji hanya ada di Indonesia dan Malaysia. Kalaupun ada satu negara lain yang perlu disebut adalah Brunei Darussalam. Di Arab Saudi maupun negara-negara lain di dunia, ketika seseorang pulang menunaikan ibadah haji, tidak ada yang menambahkan gelar tersebut di depan nama mereka. Lalu, bagaimana latar belakang sejarah adanya gelar haji di Indonesia? Ketika VOC masih berjaya di Indonesia, pegawai-pegawai kongsi dagang itu tidak pernah melihat ibadah haji dari sudut pandang politik. Sikap mereka ditentukan hanya oleh urusan dagang. Perjalanan orang-orang Nusantara ke Mekah membawa keuntungan ekonomi bagi VOC yang menyediakan kapal-kapal. Haji mulai menjadi perhatian hanya jika terjadi gejolak karena faktor agama. Makna politis ibadah haji baru dirasakan secara serius tatkala negara Hindia Belanda berdiri sebagai penerus kekuasaan VOC. Kekhawatiran pemerintah kolonial tercermin dari lahirnya ordonansi haji pada tahun 1825. Ordonansi tersebut berisi pembatasan dan pengetatan jumlah haji yang berangkat. Salah satu cara untuk merealisasikannya adalah menaikkan biaya haji. Latar belakang ordonansi ini menarik. Pada 1824, terjadi lonjakan pengajuan paspor haji ke kantor imigrasi. Sebanyak 200 lebih penduduk pribumi mendaftar. Pemerintah tentu saja bingung jika kelak harus memadamkan 200 potensi pemberontakan sekaligus. Prasangka itu berdasarkan pandangan bahwa 200 orang itu kelak membawa pikiran baru yang jika diedarkan di kalangan masyarakat dapat memicu perlawanan. Perang Jawa dan pemberontakan petani sepanjang paruh kedua abad 19 dipelopori oleh para pemuka agama dan haji. Ini membuat pemerintah bukan hanya menganggap haji sebagai urusan penting, melainkan urusan yang penuh kewaspadaan. Setidaknya ada 2 gubernur jenderal pada awal abad ke-19 yang mulai menyadari bahaya politik dari para haji, yakni Herman Willem Daendels dan Thomas Stamford Raffles. Pada tahun 1810, Daendels mengeluarkan keputusan agar seorang haji yang menghasut rakyat diberi paspor untuk bepergian dari satu tempat di Jawa ke tempat lain guna menghindari gangguan. Raffles yang mewakili kolonialisme Inggris di tanah Jawa serupa dengan Daendels. Ia sangat tegas menyikapi fenomena para haji yang dianggapnya sering menghasut pembangkangan. Dalam bukunya The History of Java, ia menjelaskan bahwa setiap orang Arab dari Mekah maupun setiap orang Jawa yang kembali dari ibadah haji di Jawa berlagak sebagai orang suci. Karena para haji begitu dihormati, maka tidak sulit bagi mereka untuk menghasut rakyat agar berontak dan mereka menjadi alat paling berbahaya di tangan penguasa pribumi. Pada 1859, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ordonansi baru menyangkut urusan haji. Meski lebih longgar dari aturan sebelumnya, di sana-sini masih ada berbagai pengetatan. Yang paling menonjol dari ordonansi baru ini adalah pemberlakuan semacam ujian haji bagi mereka yang baru pulang dari Tanah Suci. Mereka harus membuktikan benar-benar telah mengunjungi Mekah. Jika seseorang sudah dianggap lulus ujian ini, ia berhak menyandang gelar haji dan diwajibkan mengenakan pakaian khusus haji, yakni jubah, serban putih, dan kopiah putih. Dari sinilah sebenarnya dimulai penyematan gelar haji, juga atribut fisik yang melekat pada orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji kepada pribumi.
Mengapa gelar haji wajib disematkan? Tujuan utama penambahan gelar haji pada masa kolonial Belanda adalah untuk mempermudah kontrol dan pengawasan terhadap para haji. Pemerintah kolonial tak mau repot-repot mengawasi satu persatu haji di daerah-daerah. Jika ada pemberontakan berdasarkan agama meletus, pemerintah tinggal mencomot haji-haji di daerah tersebut. Pengetatan dan kontrol haji memang terus berlangsung meski keterbukaan politik mulai diterapkan pemerintah kolonial pada awal abad ke-20. Haji-haji di desa tetap diawasi dan pemimpin pergerakan yang bergelar haji mendapatkan pengawasan ganda. Apalagi pemerintah mulai khawatir para haji ini mendapat pengaruh soal nasionalisme dan pan-islamisme ketika berada di Mekah. Pada masa itu, penyebaran pan-islamisme yang diusung Rashid Ridha dan kawan-kawan di Mesir memang sedang menemukan gaungnya di Hindia Belanda. Demikian penjelasan mengenai sejarah gelar haji di Indonesia. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.